Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, ilmu dan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Febrianti dengan NIM 2311036. Kami dari kelas PAI 3B kelompok 8. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hadis pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rudini MPDI. Dan dalam video ini kami akan membahas tema yang sangat penting, yaitu hadis tentang pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan umat dan menjadi bagian dari ajaran Islam yang mulia. Sebagai agama yang menempatkan ilmu di posisi utama, Islam memiliki banyak hadis yang menekankan pentingnya untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menghormati guru. Oleh karena itu, kami akan membahas beberapa hadis utama tentang pendidikan, relevansi maknanya, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud itu meliputi ilmu agama dan ilmu duniawi yang bermanfaat. Dengan ilmu, seorang muslim dapat memperbaiki dirinya, masyarakat, dan agamanya. Dalam konteks modern, hadis ini mendorong kita untuk tidak berhenti belajar, baik di sekolah, universitas, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah Zaid bin Thabit adalah contoh nyata dari semangat menuntut ilmu. Zaid adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai ahli Al-Quran. Pada usia 11 tahun, Zaid belajar menulis dan membaca Al-Quran atas perintah Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW meminta Zaid untuk mempelajari bahasa Ibrani agar dapat membaca dan menerjemahkan surat-surat dari bangsa Yahudi. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, Zaid berhasil menguasai bahasa tersebut. Semangat Zaid menunjukkan pentingnya menuntut ilmu dan bagaimana belajar sesuatu yang bermanfaat dan bisa memperkuat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanus Saleh dengan NIM 2311044. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hadis pendidikan. Saya akan menjelaskan hadis yang kedua, yaitu tentang menekankan adab dalam belajar. Nah, di sini hadis kedua yaitu berbunyi innama bu'istu mu'alliman, yang artinya sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pendidik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah menggambarkan dirinya sebagai pendidik bagi umat manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang dilakukan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga memberikan teladan dan membentuk suatu karakter atau membentuk karakter seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, hadis ini mengajarkan kita untuk menghormati guru dan pendidik sebagai pembimbing dalam hidup. Selain itu, kita juga dapat menjadi pendidik bagi orang lain dengan cara berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, saya mengambil salah satu kisah yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik, yaitu adalah saat beliau mengajari seseorang badui yang buang air kecil di masjid. Nah, para sahabat pada saat itu marah, tetapi Nabi dengan bijak menghentikan mereka. Dia berkata kepada seorang badui tersebut dengan lemah lembut, masjid bukan tempat untuk hal seperti ini, tapi untuk berzikir kepada Allah, sholat, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa seorang pendidik harus mengedukasi dengan hikmah, dengan kelembutan, dan dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan ataupun dengan amarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mizaluna dengan NIM 2311055. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari hadis pendidikan. Adapun materinya yaitu menekankan pentingnya berbagi ilmu. Nah, adapun bunyi hadisnya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa ta'allamahu, yang artinya sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas mengajarkan kita untuk selalu mengamalkan dan mengajarkannya. Dalam konteks pendidikan, kita tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga berbagi ilmu demi kebaikan umat.
Di era yang zaman modern ini, berbagi ilmu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mengajar, menulis, maupun membuat video konten edukatif seperti saya saat ini. Dengan demikian, kita bisa menjadi bagian rantai kebaikan yang tidak terputus. Nah, ada sebuah kisah seorang sahabat yang mengajarkan kita untuk belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, mempraktikannya dan menyebarkannya, seperti kisah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang terkenal karena kecintaannya terhadap Al-Quran. Selain itu juga, Abdullah bin Mas'ud memiliki bacaan yang indah saat ketika membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Barang siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran seperti diturunkannya, maka dengarlah Ibnu Mas'ud." Dengan demikian, ia merupakan seorang ulama besar yang terkenal di kalangan sahabat karena selain ia mengamalkan Al-Quran, ia juga menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, mempraktikannya dan menyebarkan ilmu kita yang agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, dari ketiga hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam menjunjung tinggi pendidikan, seperti menuntut ilmu, menghormati guru, dan berbagi ilmu yang merupakan nilai-nilai utama yang dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbagi ilmu dan semoga kita senantiasa mengamalkan dan menyebarkan ilmu kita kepada orang lain. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 8 tentang hadis pendidikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.